Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matanul Ghayah wa Takrib, Matan Ghayah atau Matan Takrib al-masyhur yang lebih dikenal dengan Matan Abi Suja. Alhamdulillah, ini masih bab zakat, tinggal sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan bermula 5 golongan, bermula 5 dari jenis orang itu la yajuzu, itu tidak bolehlah oleh memberikannya zakat ilaihim kepada mereka. Artinya ini beliau pengen menjelaskan syarat-syarat orang yang boleh menerima zakat. Ada 5 golongan manusia yang tidak boleh diberikan zakat kepadanya atau tidak boleh menerima zakat. Siapa saja? Al-ghaniyu bimalin au kasbin. Bermula yang pertama itu orang yang kaya. Kaya dengan apa? Bimalin, dengan harta atau dengan usaha. Artinya orang itu cukup dengan hartanya. Punya harta cukup untuk biaya hidupnya, biaya hari-harinya. Atau dia punya usaha. Jadi kalau dia berusaha bisa menghasilkan pendapatan yang cukup untuk biaya hidup. Ketika itu orang kaya berarti nggak boleh nerima zakat. Jadi dalam masalah usaha ini, walaupun dia nggak punya harta tapi sanggup berusaha setiap hari, itu nggak boleh nerima zakat. Jadi dikecualikan dalam kitab Bajuri misalkan seseorang yang dia nggak berusaha. Kalau dia berusaha bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi dia tidak berusaha, justru pergi mencari ilmu kayak seorang santri, mencari ilmu fardhu'in atau fardhu kifayah. Sehingga dengan sebab dia mencari ilmu tidak berkesempatan untuk mencari harta. Kalau mencari harta sibuk bekerja nggak sempat mencari ilmu. Dalam kondisi ini dia nggak bekerja, akhirnya nggak ada pendapatan, nggak cukup kebutuhannya. Karena dia sibuk mencari ilmu, dia dianggap fakir. Artinya boleh dia mengambil zakat. Adapun dalam kitab Bajuri, adapun orang itu kalau dia bekerja dia mampu memenuhi kebutuhan hidup. Tapi sekarang nggak bekerja, mau ibadah sunnah, mau zikir aja sepanjang hari di rumah misalkan. Itu nggak boleh dia menerima zakat kalau mampu berusaha. Artinya karena ibadahnya itu ibadah yang tidak muta'adi untuk dirinya doang, ibadah sunnahnya. Kalau mencari ilmu boleh. Wal abdu, dan yang tidak boleh menerima zakat selanjutnya yaitu hamba. Kenapa? Karena hamba kebutuhannya, nafkahnya ditanggung oleh tuannya. Kecuali hamba yang berstatus sebagai mukatab. Nah itu boleh karena dia tujuannya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Sebagaimana di belakang dalam ayat Firrikab. Wa Banu Hashim wa Banu Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib. Jadi berarti ini orang kaya dengan harta dan usaha 1, kemudian hamba 2, ketiga Banu Hashim, Banu Muttalib. Masuk Banu Hashim, Banu Muttalib keturunan Nabi, keturunan dari Bani Hashim. Jadi di sini Banu anak laki-laki sama, anak perempuan juga sama. Laki-laki dan perempuan dari Banu Hashim, dari Banu Muttalib nggak boleh menerima zakat karena ada hadis Nabi langsung jelas katanya zakat-zakat ini merupakan daki-daki manusia, tidak boleh dimakan oleh keluarga Nabi karena mereka cukup dari khumus. Keluarga Nabi ada jatah, yaitu khumusil khumus, 1/5 dari 1/5 dari harta rampasan perang. Dalam surat Al-Anfal. Makanya mereka nggak boleh menerima zakat. Namun sekarang bagaimana? Sekarang kan nggak ada lagi jatah khusus kepada keluarga Nabi Bani Hashim, Bani Muttalib. Karena itu banyak ulama antara lain dalam kitab Bajuri 1 halaman 285, wa nukila anil Astarahi al-qaula bijawazi sarfi zakati ilaihim. Ada pendapat dari Syekh Astarahi, beliau menyatakan boleh memberi zakat kepada mereka keluarga Nabi Banu Hashim, Banu Muttalib ketika man'ihim an khumsil khumus, ketika mereka tidak mendapatkan 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang tersebut. Karena berdasarkan dipahami dari hadis Nabi juga, kata Nabi mereka nggak boleh menerima zakat karena mereka cukup kebutuhannya dari khumusil khumus, 1/5 tadi. Berarti dipahami ketika mereka tidak mendapatkan haknya dari 1/5 dari 1/5, keluarga-keluarga Nabi, keturunan Nabi yang fakir, yang miskin boleh diberikan zakat menurut Syekh Astarahi. Bahkan
Syekh Bajuri lebih cenderung kepada boleh. Kata beliau, wala ba'sa bitaklidil Astarakhi. Boleh kita mengikuti pandangan Astarakhi bahwa kata Astarakhi sekarang boleh diberikan zakat kepada mereka. Ya, begitu. Wal kafiru, dan yang tidak boleh menerima zakat lagi yaitu kafir. Karena hadis Nabi tadi, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya dari mereka dikembalikan kepada orang fakir. Fakir berarti dari muslim, kaya juga dari muslim. Waman talzamul muzaki nafakatuh, dan siman-siman orang-orang yang wajib kepada si muzaki, orang yang memberi zakat, oleh nafkahnya siman. Jadi nafakatuhu kembali kepada man, itibar artinya umum. Orang-orang yang wajib kepada orang yang memberi zakat oleh nafkahnya. Ini kita bikin mubtada juga boleh. Dan bermula siman yang lazim akan si muzaki oleh nafkahnya siman itu, la yadfa'uha, tidak memberikan ia akannya zakat kepada mereka, biismil fuqara'i, dengan nama orang fakir, wal masakin, dengan nama orang miskin. Jadi orang-orang yang menjadi tanggungan kita, ayah kita, anak kita, istri kita, itu kan wajib dinafkahi. Tidak boleh memberi zakat kepada mereka dengan nama mereka fakir, karena mereka enggak fakir, kebutuhannya ditanggung oleh kita. Mereka enggak miskin. Boleh memberi zakat kepada mereka atas nama yang lain, mereka sebagai amil misalkan bekerja mengumpulkan zakat, boleh. Atau atas nama mereka punya hutang gharim, itu juga boleh. Kita coba i'rab. Wa khamsatun wa ibtida. Khamsatun mubtada, mubtada marfu tanda rafa' dhammah. Bagaimana kita jadikan khamsatun mubtada sedangkan khamsatun nakirah? Kita takdirkan mausuf yang sifat yang mahdhuf. Jadi wa khamsatun minan nas, bermula 5, yang ada yanya 5 dari golongan manusia itu. Jadi kita takdirkan sifatnya yang mahdzuf supaya bisa taksis 5, maksudnya 5 golongan manusia. Baru boleh jadi mubtada. La nafi yajuzu fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il. Daf'u fa'ilnya fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf daf'u hadza dhamir muttasil dibina ada sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah, jadi jumlah la yajuzu daf'u pada mahal rafa' jadi khabar khamsatun. Bermula 5 itu tidak bolehlah oleh memberikannya zakat. Ilaihim, diberikan kepada mereka. Ilaihim jar majrur muta'allaq kepada daf'u, memberi ke mereka. Al-ghaniyu, jadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya ahaduha, bermula yang pertamanya 5 itu. Al-ghaniyu, orang kaya. Al-ghaniyu khabar mubtada mahdhuf, khabar marfu' tanda rafa' dhammah. Bimalin jar majrur muta'allaq dengan ghani, orang yang cukup ya. Auratah kasbin atah kepada malin. Wal abdu auratah abdu atah kepada al-ghaniyu. Wa ratah banu atah kepada ghaniyu, atah ikut matu atah kepada marfu tanda rafa'. Wow. Ya. Karena banin ya, sana isim mulhaq dengan jamak mudzakkar. Ya, mudhaf banu Hashim mudhaf ilaih. Wa ratah banu atah kepada banu, atah kepada marfu tanda rafa'. Wa mudhaf banu mutalibi mudhaf ilaih. Wa ratah kafiru atah kepada ghaniyu. Waman, dan bermula siman ini kita jadikan ibtida baru. Waw ibtida, man isim mausul. Man isim mausul. Nah. Bina data sukun pada mahrafa mubtada. Dan bermula siman yang lazim akan si muzaki. Ya. Oleh nafkahnya siman itu. Jadi talzamu fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, muzakkiyah maf'ul muqaddam. Nafaqatu fa'ilnya. Siman yang wajib kepada si muzaki oleh nafkahnya siman. Jadi talzamul muzaki nafakatuh fi'il fa'il maf'ul, jadi silat man. Kemudian dhamir hu ini kembali kepada man. Ini dhamir hu mufrad tinjau lafadznya. Kalau tinjau maknanya pakai dhamir jamak yaitu ilaihim. Bermula siman yang wajib kepada si muzaki oleh nafkahnya siman. Itulah. Jadi la yadfa'u nanti jumlah fi'il fa'il jadi khobar man. Nah, kayaknya zahir i'rabnya. Alhamdulillah. Kita lihat dulu ini. Kata Nabi,
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi enggak boleh zakat ke orang kaya. Kenapa? La tahillu shadaqatu lighaniyin. Tidak halal lah oleh sedekah, maksudnya sedekah zakat kepada orang kaya. Wala lidzi mirratin sawiyin. Tidak halal pula bagi orang yang mempunyai kekuatan. Mirrah wal mirrah. Kita lihat dulu. Rawahut Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Syekh Tirmidzi, oleh Abu Dawud, dan wal mirrah. Mirrah dalam hadis itu artinya al-quwah, kekuatan. Wal qudrah alal kasab, punya kemampuan, kekuatan untuk usaha. Itu arti zimirrah. Tidak halal lah oleh sedekah bagi orang kaya. Wala lidzi mirratin sawiyin, bagi orang yang punya kekuatan yang sempurna, sanggup berusaha. Wa fi riwayatin inda Abi Dawud, dan dalam satu riwayat di sisi Abi Dawud, wala liqawiyin muktasabin. Tidak boleh zakat itu bagi orang yang kuat berusaha. Yang kuat lagi yang berusaha. Kemudian kenapa enggak boleh zakat kepada Banu Hashim, Banu Muthalib? Liqaulihi. Liqaulihi karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqah innama hiya ausaqun nas. Sesungguhnya ini sedekah hanya saja dianya itu daki-daki manusia. Wa innaha la tahillu. Sesungguhnya ini sedekah itu tidak halal ya bagi Muhammad walali. Tidak halal bagi Muhammad, walali ali Muhammad, tidak pula bagi keluarga Muhammad alaihi wassalam. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Warawal Bukhari, meriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Akhadzal Hasanu bin Aliyin tamaratan min tamaris sadaqah. Telah mengambil oleh Sayyidina Hasan bin Ali akan satu kurma min tamar, dari kurma sedekah. Faja'alaha fi fihi, maka menjadikan ianya Sayyidina Hasan tadi akannya kurma dalam mulut beliau makan satu biji kurma. Faqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Keh atau kuh, keluarkan. Nah, kayak kita bilang ke anak kecil, supaya dia mengeluarkan apa yang dia makan. Lihat torahaha, supaya membuang ianya Sayyidina Hasan akannya biji korma. Sumaqala, kemudian berkata ianya Nabi, amma sya'arta anna la na'kulu sadaqah. Apakah engkau tidak mengetahui, tidak merasakan bahwa sungguh kita tidak makan sedekah, enggak boleh makan sedekah. Wal muradu bi ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan keluarga Nabi yaitu Banu Hashim, keturunan Hashim, tentunya yang beriman, Banu Muthalib. Wa muqabilu tahrimiz zakah, sebagai pengganti haram zakat kepada mereka, yu'tun, mereka diberikan khumusal khumus, seperlima dari harta ghanimah rampasan perang. Kama sayati fi kitabil jihad, sebagaimana nanti akan dibahas dalam kitab jihad. Yang ketiga, alasannya enggak boleh memberikan zakat kepada kafir. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad radhiyallahu, karena Nabi bersabda, fa'limhum, beritahukan kepada mereka, anna alaihim sadaqah, bahwa sungguh kewajiban mereka itu membayar sedekah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil zakat itu dari orang kaya dari mereka, faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang yang fakir dari mereka. Jadi berarti mereka kaya muslim, fakir muslim. Wal muradu aghniyaul muslimin, yang dimaksud yaitu orang kaya dari kalangan kaum muslimin, wa fuqara'uhum, dan orang fakir dari muslimin. Fakama annaha la tu'khadhu min aghniya'i ghairil muslimin, sebagaimana zakat tidak boleh diambil dari orang kaya yang bukan muslim, maka fala tudfa'u li fuqara'i ghairihi, maka tidak boleh diberikan zakat kepada orang fakir yang bukan muslim. Kalau mau memberikan atas nama harta yang lain sebagai bantuan enggak apa-apa, atas nama kemanusiaan, sama-sama manusia harus tolong menolong. Nah, jadi nggak boleh memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, anak, istri, ayah. Kenapa? La yajuzu daf'uha lahum, tidak bolehlah oleh memberikannya zakat bagi mereka orang yang menjadi tanggungan kita, in kanu fuqara, jika ada mereka itu fakir dan miskin. Nggak boleh. Kenapa? Li'annahum yaghnuna bin nafaqatil wajibah lahum alal muzaki. Karena mereka yang tadinya fakir miskin sudah kaya dengan nafkah yang wajib untuk mereka
kepada orang yang mengeluarkan zakat. Ayah kita miskin, istri kita miskin, ya kita berikan nafkahnya, wajib. Wa yajuzu daf'uha lahum bighairi hadainil wasfaini. Bolehlah oleh memberikannya zakat bagi mereka dengan selain dua sifat ini, selain nama fakir miskin. Kama idza kanu gharimin au mujahidin, sebagaimana bila adalah mereka itu orang yang berhutang atau mujahid, pejuang. Dan lain-lain lagi, seperti mereka amil misalkan. Wandur fiman talzamu nafaqatahum faslan nafaqah fin nikah. Lihat olehmu akan orang-orang yang wajiblah oleh kita tanggung nafkah mereka dalam pasal nafkah dalam bab nikah. Kita belum nyampe, nanti insyaallah ke depan. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah selesai bab zakat. Nanti lanjut bab puasa. Pas banget ini, kita sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Walhamdulillahirabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.